Saya maju aja deh, takutnya nggak kedengeran suara saya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang ikhwan kurang semangat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, keren. Ini baru ikhwan. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi khalaqal khalqa biqudratillah wa jannasahum biiradatillah khalaqal jan wal insa li'amaruhum li'ibadatillah kullu makhluqin dalun ala rububiyatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun tufridul awsan wa takhadha sahibatan wala walada alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi at-tahirin ila yaumiddin wa ba'du. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, teman-teman Rohis SMP 3 Depok yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari yang cerah ini tadi agak sedikit mendung, kita masih bisa diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat panjang umur, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita, meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini, Masjid At-Taqwa SMPN 3 Depok. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang soleh dan setia hingga yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua, ya kalian semua yang hadir pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang menjelang sore, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman jamaah Rohis SMP 3 Depok yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya sudah tahu saya mau ngisi materi apa di sini? Belum dikasih tahu sama Mas Gibran? Oh, belum. Oh, ya. Oke, Bapak. Oke, saya cerita dulu tadi ya perjalanan ke sini. Sebenarnya saya kira tadi saya terlambat. Nggak taunya tidak terlambat. Waktu nyampe sini saya masih bersih-bersih musol masjid ya. Tadi soalnya saya Jumatan di SMA karena di sana itu mulainya jam 12 ya Jumatannya. Jadi saya pikir saya pasti terlambat ini gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih melancarkan, masih meringankan langkah kaki saya untuk menjumpai tempat yang mulia ini. Tempat ini sebenarnya sebuah kenangan bagi saya ya. Waktu itu perjuangan saya dari SMP hingga mengikuti pentas PAI, perjuangannya tuh ada di Masjid At-Taqwa ini. Dan inilah menjadi sebuah kenangan bagi saya yang jarang untuk saya datangi ke sini. Gitu. Ya. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman Rohis SMP 3 Depok yang berbahagia, manusia itu, tahu ya manusia ya? Manusia itu adalah makhluk yang berkebutuhan, yang suka berkebutuhan. Manusia itu pada hakikatnya itu pada dasarnya manusia itu memiliki banyak berbagai macam
kebutuhan. Benar nggak? Benar ya. Nah, kebutuhan manusia itu jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya itu tidak terbatas. Salah satu kebutuhan yang kita inginkan adalah kesuksesan. Pertanyaannya, siapa di sini yang tidak mau sukses? Ada? Nggak ada ya? Pasti di sini mau sukses semua ya? Nah, oke. Setiap orang itu pasti menginginkan, pasti mendambakan. Kata lain dari menginginkan itu mendambakan ya. Mendambakan itu menginginkan, sama aja. Mendambakan yang namanya kesuksesan. Tetapi dalam prosesnya, manusia itu tidak mudah untuk menggapai kesuksesan tersebut. Gitu. Ada proses-proses tertentu yang dimana manusia itu harus melewati prosesnya. Yang tentunya prosesnya itu adalah panjang serta rumit. Gitu, ya. Tidak mungkin ada seorang pengusaha sukses begitu saja, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie menciptakan burung besi terbang di udara tanpa melewati proses yang sangat panjang. Semua, baik pengusaha sukses, baik B.J. Habibie, pencipta burung besi di udara yang terbang di udara. Burung besi itu pesawat ya, bahasa kerennya pesawat. Tidak mungkin B.J. Habibie menciptakan pesawat tanpa melewati proses yang panjang dan rumit tentunya. Butuh pengorbanan, butuh tenaga, dan juga butuh akal. Oke. Oleh karena itu, saya di sini mau sebenarnya bukan materi sih ya, hanya memotivasi saja karena kalian itu masih SMP. Coba saya mau tanya yang kelas 7 angkat tangan. Oh, kelas 7 banyak. Kelas 8? Oke, kelas 9? Oke, ya, terima kasih. Turun. Oke, oleh karena itu yang namanya kesuksesan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ada tiga sikap ya, ada tiga sikap yang harus kita senantiasa dilakukan dengan istiqomah atau konsisten. Sudah dijelaskan di dalam Quran secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sikap yang pertama itu? Tapi sebelum itu kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Tiga sikap itu apa saja untuk menggapai yang namanya kesuksesan? Ada yang mau berpendapat? Angkat tangan silakan. Dari yang ikhwan atau akhwat? Bisa? Ada lagi mungkin yang lain? Ya, betul. Ada lagi yang lain? Oke, betul. Nah, ya, berarti teman-teman sudah mengerti semua. Oke, yang tadi disebutkan teman-teman itu semua benar. Tadi kata Mas Gibran, sungguh-sungguh, betul. Tadi kata siapa namanya? Sabrina. Apa tadi? Takwa sama amanah. Itu juga betul, ya. Untuk menggapai kesuksesan itu kita membutuhkan itu. Tetapi yang menjadi pembahasan pada topik kali ini, tiga sikap itu adalah tentunya saya ngambil dari referensi Al-Quran ya, referensi Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama ada optimis, yang kedua ada ikhtiar, yang ketiga ada tawakal. Ya. Yang pertama adalah sikap optimis. Optimis. Lawannya optimis itu apa? Pesimis. Pesimis itu apa? Pesimis itu apa? Ya, betul. Tidak yakin. Pesimis itu tidak yakin. Oke. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita semua, kepada umatnya terutama kita semua nih yang hadir di sini. Yaitu di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53.
Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sikap optimis itu di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Oke, kita baca bareng-bareng. Punya Quran digital semua kan ya? Punya Quran di HP, Quran di HP. Nah, Quran di HP. Ya. Kita buka, kita baca surat Az-Zumar ayat 53. Oke, silakan dibuka. Bismillah. Oke, sudah dibuka semua teman-teman? Sudah? Oke, Mas Gibran tolong pimpin. Ya. Ayat 53. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Oke, teman-teman, kita simak. Kita baca sama-sama ya. Kita baca rame-rame. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Oke, wahid, isnain, talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, salah satu dari ikhwan baca artinya. Siapa saja bebas. Salah satu dari ikhwan kita baca artinya. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Nah, boleh. Oke. Oke, terima kasih. Namanya siapa? Kamilo. Kamilo, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Oke, itu tadi benar ya. Bahwasanya di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah menjelaskan kepada kita semua yang menjadi pondasi ya, yang menjadi pondasi kita untuk menggapai kesuksesan itu dibangun oleh rasa sikap optimis. Kan gitu ya. Siapa? Alhamdulillah. Ya, siapa? Maaf izin, Pak. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua terutama di kata la taqonatu, boleh tolong dilihat Qur'annya lagi. Di surat Az-Zumar ayat 53 ada lafaz tulisannya itu la taqonatu. Oke, ada ya? Ada? Ada lafaz la taqonatu? Yang akhwat, yang kedengaran suaranya? Ada? Oke, ya. Makna dari la taqonatu itu sendiri adalah kita sebagai umat manusia itu tidak pantas rasanya jika kita memiliki sikap pesimis. Justru itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53 itu mengajak kita untuk bersikap optimis. Optimis itu apa sih? Optimis itu apa? Optimis itu apa? Optimis. Sikap optimis itu apa?
Oke, yakin betul ya. Ya, yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu maknanya dari lafaz la taqonatu. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan yang namanya optimis? Karena optimis itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan kita, iman kita. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti iman? Apa arti iman? Iman aja, iman. Apa arti iman? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Apa arti iman? Apa? Percaya. Oke, dari akhwat. Arti iman itu apa? Oke, betul. Oke, nah sekarang tadi ada yang bilang iman itu artinya percaya, ada juga yang bilang meyakini. Keduanya sama-sama betul, sama-sama benar. Tetapi saya hanya ingin menambahkan untuk apa ya? Ketika ditanya orang tuh jawabannya tuh berkualitas. Gitu. Kalau yang nanya saya nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya entah guru agama atau enggak yang lain gitu ya, apa arti iman? Kalian bisa mendefinisikannya secara jelas gitu ya. Jadi arti iman kalau menurut hadis Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah itu keren bahasanya. Ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu arti iman. Cuman itu jawaban yang menurut saya jawaban kerennya daripada jawaban iman percaya. Karena kenapa kalian bisa jawab iman itu artinya percaya? Karena itu ajaran dari SD. Kalau kita merujuk pada buku pendidikan agama Islam kelas berapa? 6 apa? Kelas 6 SD, itu memang jelas. Iman itu artinya percaya. Tapi karena kalian itu sudah memasuki era putih biru ya, jawabannya harus ditingkatkan lagi, yaitu kalau ditanya orang, apa itu iman? Jawaban kalian ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya apa? Ma'rifatun bil qalbi, diniatkan dengan hati. Ya, jadi iman itu diniatkan dengan hati. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan diamalkan oleh anggota badan. Oke, contohnya ma'rifatun bil qalbi itu diniatkan dengan hati. Contohnya yaitu gampang. Meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rasulullah, meyakini adanya kitab-kitab Allah, itu diniatkan dalam hati. Itu termasuk iman yang berkaitan dengan ma'rifatun bil qalbi. Kemudian yang kedua, wa qaulun bil lisan. Wa qaul, ucap, diucapkan dengan lisan. Artinya apa? Contohnya, contoh perbuatannya gitu ya. Contoh perbuatannya berzikir kepada Allah, membaca Quran, ya, bersolawat, itu salah satu bentuk iman dalam wa qaulun bil lisan. Yang terakhir, wa amalun bil arkan, diamalkan oleh salah satu anggota badan, bisa tangan, bisa kaki, atau bisa yang lain. Contoh nyatanya yaitu ketika ada paku atau batu di jalan, kalian menyingkirkannya. Ketika ada halangan, ketika ada rintangan di jalan raya, kalian menyingkirkannya dengan menggunakan tangan ataupun kaki. Itu salah satu bentuk iman yang berkaitan dengan wa amalun bil arkan. Oke. Coba bisa diulang tadi, apa itu iman? Ma'rifatun bil qalbi. Oke, ingat-ingat ya. Ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Oke, coba rame-rame. Apa itu iman? Bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Oke, artinya apa itu iman?
diniatkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Oke, itu iman ya. Jadi optimis pun, sikap optimis ya untuk menuju peluang kita sukses itu iman, bagian dari iman, bagian dari percaya kita kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu ya. Kemudian setelah kita konsisten terhadap sikap optimis, sikap yang kedua ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Apa itu ikhtiar? Dari ikhwan sudah, dari akhwat sekarang. Apa itu ikhtiar? Angkat tangan. Ikhtiar ataupun berikhtiar, boleh. Yang mau mengajukan berpendapat? Oke. Ada lagi yang lain mungkin yang mau berpendapat? Silakan. Oke, betul. Ya. Terima kasih. Benar jawabannya. Ikhtiar itu usaha. Oke, yuk sekarang kita buka lagi ke Quran HP-nya. Kita buka surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39. Oke. Oke, sudah dibuka semuanya teman-teman? Sudah dibuka? Oke, salah satu dari akhwat bacakan saja artinya. Dari ayat 39 sampai ayat 40 dibaca artinya. Angkat tangan. Yang mau saja. Ada yang mau mengajukan untuk membaca artinya? Surat An-Najm ayat 39 sampai 40. 39 40 saja, satu dua ayat. Dari akhwat saja, ada? Oke, silakan. Berdiri boleh? Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Maaf, siapa namanya tadi? Jihan. Oh iya. Apa yang dibilang Jihan itu kita bahas sekarang, ya. Yang kedua adalah sikap ikhtiar atau usaha. Usaha itu apa sih? Usaha itu adalah perilaku nyata, tindakan nyata, tindakan kita yang terwujud untuk memperbesar peluang kita menuju kesuksesan. Itu ikhtiar. Kuncinya ada di ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu memiliki proses yang panjang, rumit pastinya. Setiap manusia kalau ingin menuju yang namanya kesuksesan pasti memiliki ini ilmu, ya, akal. Pasti ilmunya harus setidaknya mendapatkan ilmu itu bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung diterapkan. Ya, dengan ikhtiar juga, dengan ikhtiar sungguh-sungguh juga kita bisa dijauhkan dari rasa malas, ya. Kemudian peluang untuk yang namanya kesuksesan itu besar. Contohnya misalkan ketika ada mau ulangan harian, ujian sekolah misalkan, ulangan harian deh contohnya. Ya. Kalian belajar, kalian review buku, kalian buka buku itu bukan dari semalamnya, tapi dari seminggu sebelum ujian. Itu contoh ikhtiar yang nyata, ikhtiar yang sungguh-sungguh tuh seperti itu. Ya. Jadi belajar terus-menerus, bukan belajar pas saat ujian saja. Kira-kira di sini ada nggak yang kalau mau ujian belajarnya malamnya, nggak dari seminggunya? Ada nggak kira-kira? Ya, mau ujian nih, mau PAS,
penilaian akhir semester. Belajar semua mapel tuh di hari sebelumnya, bukan di seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya, kira-kira. Ada nggak kayak gitu? Ya, pasti ada di antara kita. Saya pun juga dulu pernah begitu. Cuman setelah saya tahu dampaknya seperti apa, sehingga oh ternyata saya nggak cocok untuk seperti itu, sehingga saya memutuskan untuk berubah sebagaimana mestinya. Ya, jadi itu contoh juga ya, ketika mau ujian belajarnya malamnya, bukan dari sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Nah, di surat An-Najm ayat 39 tadi kan sudah Allah jelaskan ya, bahwasanya